Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana nih untuk hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Gimana perasaan kalian saat kalian belajar di rumah? Apakah kalian kangen bertemu dengan teman-teman atau merasa jenuh atau bagaimana? Coba, siapa yang mau jawab? Ibu. Sok Ismi, jawab. Gimana? Ya Ibu, bosen banget ngerjain tugas di rumah. Nggak ada temen, sendirian. Gitu Bu. Pasti ya kalau di rumah itu kita belajarnya sendiri, tapi kita tetap harus semangat walaupun kita belajar di rumah. Nah selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu nih siapa aja yang hadir dalam pembelajaran kali ini. Coba Ismi hadir. Hadir Ibu. Nur Fadila hadir. Nita hadir. Wulan hadir. Hadir Ibu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ismilia, coba pimpin doa bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, nah kita harus tahu nih kita akan belajar apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 8 yaitu lingkungan sekitar kita dengan subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Jadi apa sih Bu yang akan kita pelajari dalam tema kali ini? Yaitu kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Karena secara tidak langsung kita itu dalam kehidupan sehari-hari berkaitan erat dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Misalnya kita jajan di pasar juga itu salah satu kegiatan ekonomi. Maka dari itu kita hari ini akan belajar tentang hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita lanjutkan kepada Ibu Syifa dan Ibu Mutia. Baik, terima kasih Bu Asyita. Nah anak-anak, pembelajaran sekarang dilanjutkan oleh Bu Syifa ya. Anak-anak bagaimana? Sudah siap belajar bersama Bu Syifa? Sudah Ibu, siap. Ibu siap. Bagus sekali ya semangatnya. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, Ibu izin share screen ya. Iya Ibu. Ini ada sebuah video. Mohon disimak baik-baik ya. Kegiatan ekonomi di Indonesia dalam pembelajaran IPS di SD. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna barang ataupun jasa. Produksi barang seperti buku, pakaian, dan tas. Sedangkan produksi jasa seperti guru, tukang kurir, dan polisi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Distribusi juga ada 2 contoh nih adik-adik. Yang pertama, distribusi secara langsung. Contohnya, abang tukang bakso yang menjual baksonya dengan menggunakan gerobak mengelilingi desa. Yang kedua, distribusi secara tidak langsung. Contohnya, perusahaan minuman kaleng yang menjual minumannya itu melalui minimarket di seluruh Indonesia. Pelaku dalam kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan serta memelihara kelangsungan hidup.
Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, serta pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Adik-adik, kali ini kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, siapa yang mau menjelaskan kembali isi dari video tersebut? Ayo, siapa? Aku, Ibu. Oh, baik, Ismi, silakan. Ya, Ibu, tadi menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tadi dari kegiatan ekonomi kita bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Kemudian kegiatannya ada apa saja? Pertama, ada produksi, yaitu menghasilkan barang. Nah, seperti jasa juga, seperti juga contohnya jasa seperti tukang angkut. Kemudian distribusi, yaitu menyalurkan barang. Ada secara langsung seperti tukang penjual bakso atau tidak langsung seperti sebuah perusahaan. Kemudian ada konsumen, yaitu yang menghabiskan atau mengurangi suatu nilai barang. Seperti kita, Ibu, konsumen gitu yang mengonsumsi makanan atau menggunakan pakaian. Ya, mungkin seperti itu, Ibu, kesimpulannya. Wah, terima kasih banyak ya, Ismi, sangat lengkap. Beri tepuk tangan buat Ismi. Oke, yang lainnya mana ya? Semuanya harus ikut bersuara, semuanya harus berpendapat. Ayo, siapa yang mau? Saya tunjuk saja ya. Nita, silakan Nita berpendapat. Kalau begitu dengan Wulansari. Baik, kalau gitu Ibu akan bertanya lagi kepada siapa yang mau ya. Kalau pelaku kegiatan distribusi itu disebut dengan, ayo, siapa ada yang tahu? Ibu. Distributor. Ya, bagus, Ismi. Tepuk tangan buat Ismi. Nah, supaya kita tidak mudah lupa, Ibu mempunyai sebuah lagu ya. Baik, Ibu Muti, share screen. Nah, ini dia ada liriknya. Semuanya harus mengikuti gerakan Ibu dan semuanya juga harus open mix ya. Siap, Ibu. 1, 2, 3. Kegiatan ekonomi. Ayo semuanya. Dibagi 3. 1, produksi, menghasilkan barang. 2, distribusi, menghasilkan, menyalurkan barang. 3, konsumsi, menggunakan barang. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mutia. Ya, terima kasih Ibu Siva atas pembelajaran yang telah diberikannya. Sekarang kita lanjut ya, anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, ada yang mau menyebutkan apa itu kegiatan ekonomi? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Mau menyebutkan. Ya, silakan Ismi. Ya, tadi kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada produksi, distribusi, sama konsumen, Ibu. Oh iya, benar Ismi, pintar sekali. Nah, kegiatan ekonomi itu, Ibu Siva bisa di next. Nah, kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok ya, untuk memperoleh barang dan jasa. Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa saling mempertukar atau menukar barang, mata uang, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa di next Bu Siva. Nah, kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan distribusi itu apa? Ada yang mau menyebutkan? Ayo, siapa? Aku, Ibu, nyebutin. Ya boleh Ismi, distribusi itu apa? Ya, tadi kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Oh, lalu kalau produksi itu apa Ismi? Produksi itu segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Lalu yang ketiga apa? Kalau konsumsi itu kegiatan untuk mengurangi suatu nilai Ibu atau guna barang atau jasa.
Ya, betul sekali Ismi. Aduh, Ismi, tepuk tangan buat Ismi semuanya. Ya, makasih Bu. Tadi itu kegiatan ekonomi ya, berurutan bisa dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan suatu permasalahan, kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Kita simak dan kita diskusikan bersama-sama ya. Ibu baca ya. Hari Rabu, Dimas menggunakan seragam olahraga yang dibelinya di koperasi sekolah yang dilayani oleh Bu Yana. Seragam olahraga Dimas dibuat oleh Pak Rahmat, tetangga Dimas yang memiliki konveksi baju seragam sekolah dengan harga terjangkau dan kualitas baju yang terjamin. Nah, anak-anak bisa menyebutkan kegiatan ekonomi apa saja yang ada dalam permasalahan tersebut? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Oh, Ibu. Jadi ada kegiatan produksi Ibu. Nah, Pak Rahmat itu memiliki konveksi baju. Jadi Pak Rahmat itu memproduksi suatu itunya baju produksinya, yaitu baju seragam sekolah. Nah, kemudian Dimas, Bu Yana itu sebagai distribusi Ibu, karena Bu Yana itu koperasi sekolah, memiliki koperasi sekolah yang dilayani oleh Bu Yana. Jadi Bu Yana memberikan tempat untuk pendistribusian barang. Kemudian konsumsinya itu oleh Dimas Ibu, karena Dimas menggunakan seragam sekolah. Seperti itu Ibu. Ya, benar sekali Ismi. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau menyebutkan? Coba Ulansari. Coba di sini kan ada beberapa tokoh nih. Sebutkan dong peran dari tokoh-tokoh itu. Ayo Ulansari. Halo Ulansari. Ya, Bu. Ya, bisa disebutkan ya peran dari tokoh-tokoh yang ada di permasalahan tersebut dalam kegiatan ekonomi. Perannya apa saja? Ya, Bu, Dimas sebagai konsumen. Ya. Bu Yana itu sebagai distributor. Ya, konveksi benar. baju sebagai produksi. Benar ya. Apa yang dikatakan Wulan. Nah, selanjutnya ke permasalahan nomor 2. Ayo. Nah, permasalahan nomor 2 Ibu bacakan ya. Atau mau ada yang membacakan? Dari anak-anak, ayo. Siapa? Nita mau baca Ibu. Oh, boleh. Silahkan. Pada saat jam istirahat sekolah, Siska dan teman-temannya menuju koperasi sekolah untuk membeli buku paket IPS. Sesampainya di koperasi sekolah, Siska dan teman-temannya dilayani oleh Bu Tika, yang kemudian Bu Tika pun memberikan Siska buku paket IPS. Beberapa waktu kemudian, jam pelajaran akan dimulai. Siska dan teman-temannya pun bergegas masuk kelas untuk memulai pelajaran IPS yang dibimbing oleh Ibu Dewi. Ya, terima kasih Ismi sudah membacakannya. Ya, sekarang ada yang mau menyebutkan kegiatan ekonomi apa yang terdapat pada contoh ilustrasi tadi? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Nurfadila Sofwa mau menyebutkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Bu Tika sebagai distributor, lalu Siska dan teman-temannya sebagai konsumen. Ada satu lagi loh, apa itu? Bu Dewi. Bu Dewi sebagai apa? Sebagai guru. Betul, sebagai guru ya. Dalam kegiatan ekonomi itu, Bu Dewi bisa berperan sebagai produksi karena dapat menghasilkan suatu jasa ya. Nah, sekarang kegiatan distribusi dalam permasalahan ini ada 3 juga ya, ada produsen, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah berdiskusi ya tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang ada tugas buat kalian dikerjakan. Nah, Ibu kasih ya tugasnya lewat grup ya, Ibu kirim ya. Kalian boleh cek. Nanti saat mengerjakan tugasnya, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis ya, jawabannya nanti difotokan dan kita akan bahas bersama-sama ya. Ada yang mau ditanyakan perihal tugas? Tidak, Ibu. Nggak ada, Bu. Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Silahkan mengerjakan.
Ya, Bu. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Ayo, Ibu Siva boleh ditampilkan soal-soalnya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Ya, Nomor Bu. 1, Ibu bacakan dahulu ya. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi, ayo, siapa yang mau jawab? Ulansari mau jawab? Saya, Bu. Bu mau, Bu. Ya, silakan. Ayo, siapa? B, Bu, Saya. kebutuhan. Ya, betul ya, B, kebutuhan. Lanjut, nomor 2, siapa yang membacakan soalnya? Ibu, Ya, boleh Ismi. yang bukan termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi adalah D, Bu, konsumen. Ya, betul. Karena konsumen itu adalah pelakunya ya. Selanjutnya, nomor 3, siapa yang mau membacakan? Saya langsung deh kemauan individu. Ya. Kemauan individu bukan ya, Bu? Memenuhi kebutuhan hidup secara langsung ya. Oh, saya salah berarti, Bu. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, nomor 4 apa? Nita mau membacakan, Nita? Nita, ada di situ Nita. Sama ibu aja ya. Termasuk kegiatan yang ada di gambar di samping. Kegiatan apa ya Produksi. kira-kira? Ada yang mau menjawab? Ibu, distribusi. Aduh, yang benar produksi ya. Kalau distribusi itu menyalurkan. Kalau produksi itu yang menghasilkan barang ya. Lanjut, nomor 5 itu apa? Ada yang mau jawab? Yang tidak termasuk dalam kegiatan produksi itu apa? Pasar, Pasar, Ibu. Bu, pasar. Nah, pasar itu distribusi ya. Selanjutnya nomor 6. Ayo, langsung saja ada yang mau menjawabnya? Distributor, Ibu. Ya, betul Isni. Selanjutnya nomor 7. D, Bu, produksi. D, Bu. D. Yang menghasilkan barang itu produksi ya. Lanjut nomor 9, Ya. nomor 8. Menghabiskan barang. Ayo apa? Kegiatan apa? Konsumsi. Konsumen, Ibu. Konsumen. Konsumsi Konsumen. ya. Kalau konsumen itu pelakunya ya. Lanjut nomor 9. Ayo ada yang mau jawab? Ciri-ciri kegiatan produksi kecuali apa? C, Bu. Menyalurkan, Ibu. Ya betul. Kegiatan menyalurkan. Kalau kegiatan menyalurkan itu apa? Produksi. Distribusi. Distribusi, Betul. Bu. Distribusi. Nomor 10. Ayah Rudi adalah seorang pemilik toko kelontong. Di tokonya banyak menjual aneka sembako dengan harga murah. Usaha yang dijalankan oleh Ayah Rudi tersebut termasuk bergerak dalam kegiatan apa? Distribusi, Bu. Distribusi. Oh, benar. Nah, cukup ya. Semuanya hebat-hebat. Distribusi, Makasih. Bu. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Salsa dan Pak Erza. Baik, di sini Bapak gitu ya ingin mereview sedikit gitu kan, tadi udah diajarin gitu ya sama Bu Mutia sama Ibu Syifa gitu. Kan tadi ada distribusi, produksi sampai ke konsumsi gitu. Nah, ini saya ingin bertanya gitu, apa masih ada yang ingat dari tadi soal dari apa itu distribusi, produksi sampai konsumsi? Ayo, siapa ada yang ingin menjelaskan kembali? Saya, Bapak. Oh ya, silakan Isni. Ya, tadi mengenai produksi, distribusi, sama konsumsi ya, Pak ya? Ya. Ya, jadi distribusi itu yang menyalurkan barang, produksi itu yang membuat barang, konsumsi itu yang menggunakan barang, Pak. Ya, bagus Ismi ya, tepuk tangan semuanya buat Ismi.
Lalu mengenai beberapa hal tadi gitu ya, kan itu semua termasuk dalam kegiatan ekonomi gitu. Kegiatan ekonomi ini yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dengan saling menukarkan, bisa dengan mata uang atau hal sebagai bahan penukar lainnya. Reviewnya dari saya sekian. Mungkin dilanjutkan beberapa sama Ibu Salsabila ya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Erza. Nah, di sini Ibu mempunyai oleh-oleh. Siapa yang mau oleh-oleh? Mau Ibu. Nggak mau, Abu. Ya. Oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu berbentuk soal-soal yang harus dikerjakan dan dipelajari di rumah. Nah, jika saat mengerjakan soal-soal ini kalian merasa kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun kakak kalian di rumah ya. Ya, Ibu. PR ini nanti Ibu kasih di Google Classroom. Nanti bisa kalian lihat di sana. Banyak gak Bu soalnya, Bu? Soalnya nggak banyak kok. Oke. Nah, soal-soal ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ibu. Kita cukupkan Siap, Ibu. pelajaran ini sampai sini. Sebelum kita pulang, kita bisa baca doa dulu ya. Ayo Ismilia, pimpin doanya. Ya, Ibu, baik. Ya, jadi setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.